Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Teman-teman sudah mengetahui ya bahwa dalam siklus akuntansi itu tahap pertama adalah pencatatan jurnal, kemudian posting ke ledger atau buku besar. Selanjutnya kita susun neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo itu kita nantinya akan menyusun laporan keuangan. Namun sebelumnya ada akun-akun yang harus disesuaikan ya, karena ada transaksi-transaksi terkait yang dia akan berpengaruh terhadap neraca saldo setelah disesuaikan itu. Nah, dalam akuntansi ada istilah accrual basis dan cash basis. Apa sih keduanya? Nah, keduanya itu perbedaannya terletak pada kalau dasar accrual, dia mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Misalnya, ada pendapatan jasa. Meskipun uangnya belum diterima, perusahaan akan mencatat sebagai pendapatan. Sedangkan cash basis didasarkan dari cash yang diterima ya, atau uang yang diterima gitu. Jadi, ketika ada pendapatan, namun cash-nya belum ada nih gitu, belum diterima oleh perusahaan, maka dia tidak akan menganggapnya sebagai pendapatan. Seperti itu. Nah, hal-hal ini yang akan memungkinkan terjadinya juga jurnal penyesuaian. Adapun akun-akun terkait yang biasanya berkaitan dengan jurnal penyesuaian ini, yaitu beban yang masih harus dibayar, kemudian beban yang dibayar di muka, pendapatan yang diterima di muka, ya, kemudian adanya utang, misalnya di periode tersebut ada utang yang belum diselesaikan. Nah, itu juga harus disesuaikan dan dicatat di jurnal penyesuaian. Langsung saja kita bahas ke beberapa akun yang biasanya memerlukan jurnal penyesuaian. Di sini yang pertama saya memasukkan perlengkapan ya, akun perlengkapan. Perlengkapan ini adalah harta atau aset yang memiliki masa penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Ingat ya teman-teman, kalau di atas 1 tahun itu dia aset tetap seperti peralatan, kendaraan, mesin ya. Kalau perlengkapan dia masuk ke aset lancar. Maka dari itu tidak ada istilah penyusutan ya dalam aset lancar. Penyusutan hanya berlaku di aset tetap ya. Nah, namun sama saja perlengkapan juga ada istilah beban habis pakai misalnya, atau beban perlengkapan gitu ya. Jadi perlengkapan yang sudah terpakai itu dia akan berubah menjadi beban ya. Perlengkapan yang sudah terpakai dia akan menjadi beban. Kalau misalnya di aktiva tetap itu dia menjadi penyusutan, nah di sini dia menjadi beban. Contohnya, pada awal Januari, nilai perlengkapan sebesar 6 juta. Jadi perusahaan misalnya membeli perlengkapan nilainya itu totalnya 6 juta ya. Nah, di akhir tahun sisanya itu ternyata 2.500.000. Nah, berarti selisihnya tuh berapa? Kita hitung 6 juta dikurangi 2.500.000, 3.500.000 ya. Nah, kemana yang 3.500.000-nya? Itu dia menjadi perlengkapan yang sudah terpakai. Dan ini dianggap sebagai beban perlengkapan. Nah, ini ya. Makanya kita jurnal beban perlengkapan bertambah di debit, namanya beban, saldo normalnya di debit ya. Kemudian si akun perlengkapannya, aset lancarnya itu kalau berkurang dia ada di sisi kredit ya, sebesar 3.500.000. Karena ketika di buku besar perlengkapannya itu, ini di count ya. Misalnya tadi saldo awalnya 6 juta. Nah, tersisa, nah kata kuncinya di sini ya, tersisa 2.500.000. Artinya saldo perlengkapannya itu di akhir tahun itu sebesar 2.500.000. Berarti harus diapakan di transaksi
yang kita buat di sini ya, berarti harus ada pengurangnya sehingga dia harus menghasilkan 2.500.000. Maka kita simpan di kredit sebesar 3.500.000. Bagaimana caranya? Kita buat yang namanya jurnal penyesuaian ya. Beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Perlengkapannya di kredit sebesar 3.500.000. Jadi 6 juta dikurangi 3.500.000 hasilnya betul 2.500.000 ya. Nah, seperti itu gambarannya supaya kebayang ya. Dari mana sih asalnya kok bisa jadi ada beban perlengkapan terhadap perlengkapan gitu ya. Kenapa perlengkapan ditaruh di kredit gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Beban itu identik dengan sesuatu yang memang sudah kita rasakan manfaatnya gitu ya, yang sudah kita pakai. Itu untuk perlengkapan. Nah, selanjutnya ada akun beban dibayar di muka. Jadi, beban dibayar di muka ini kita membayar sesuatu, tapi kita sudah melunasinya di awal gitu. Kita membayarnya di awal. Contohnya, pada tanggal 1 Juni 2012, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.500.000. Untuk 1 tahun, ini kata kuncinya ya. Berarti dia bukan beban asuransi biasa ya. Kalau misalnya untuk 1 bulan, ya sudah kita jurnal beban asuransi terhadap cash ya. Misalnya kalau dibayarnya cash, ya biasanya beban memang dibayar cash ya. Nah, tapi ini untuk 1 tahun, artinya 1.500.000 ini untuk 1 Juni sampai ke 1 Juni 2013 ya, sampai ke tahun depannya. Nah, karena perusahaan tutup buku di tanggal 31 Desember, maka kita harus melakukan penyesuaian dulu. Asuransi itu dari tanggal 1 Juni sampai ke tanggal tutup buku berapa bulan sih? Setelah kita hitung ternyata 7 bulan. Nah, yang 7 bulan ini berarti yang sudah menjadi beban. Ibaratnya kayak tadi perlengkapan. Perlengkapan yang sudah terpakainya itu sampai akhir tahun berapa gitu ya. Nah, kalau ini asuransi. Tapi kan kalau asuransi mungkin bahasanya bukan asuransi yang terpakai gitu ya. Tapi ya maksudnya premi asuransi yang sudah dianggap sebagai beban itu adalah 7 bulan. Dan sisanya sampai 31 Mei atau 1 Juni ya, itu adalah 5 bulan. Ini adalah asuransi yang belum dijalani ya, atau dia belum menjadi beban. Dianggap menjadi apa berarti kalau bukan dianggap sebagai beban? Ada istilah asuransi dibayar di muka atau dia itu masuk ke aset lancar ya. Yang mana masuk kategori harta atau aset lancar. Nah, maka perhitungannya bagaimana? Asuransi yang sudah menjadi beban itu 7 bulan per 12 bulan kali 1.500.000 sama dengan 875. Dan asuransi yang belum menjadi beban itu 625. Bagaimana cara menjurnalnya? Tergantung dengan jurnal umumnya. Kalau saat kita mencatat sebagai harta di jurnal umumnya, ya kedua ini, maka jurnal penyesuaiannya bagaimana? Dan ketika jurnal umumnya kita catat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya bagaimana? Nah, ketika kita mencatatnya sebagai harta, artinya kita catat pada tanggal 1 Juni itu akunnya adalah asuransi dibayar di muka ya, bukan beban asuransi. Maka seperti biasa kita catat sesuai nominalnya yang dibayarkan. Asuransi dibayar di muka 1.500.000 dan cash 1.500.000. Kalau seperti ini, maka jurnal penyesuaiannya bagaimana? Baru kita munculkan yang namanya akun beban ya. Bebannya baru kita munculkan. Beban asuransi terhadap apa? Bukan cash lagi ya. Bukan cash lagi. Kan cashnya udah dibayarin tadi di sini. Di jurnal umum. Maka yang muncul adalah si asuransi
dibayar di mukanya tadi gitu. Karena ibaratnya kita kan udah bayar nih, tapi dibayarinnya tuh jadi akun baru gitu loh. Akun barunya sebagai harta. Nah, ketika udah dijadikan beban, maka hartanya berkurang. Hartanya itu apa namanya? Asuransi dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar tadi yang 7 bulan ya, 7/12 kali 1.500.000 yang itu. Kelihatannya di mana nih supaya kita bisa memastikan? Kelihatannya di buku besar. Ketika kita membuat buku besar asuransi dibayar di muka, di sini ada 1 Juni saldonya 1.500.000. Kemudian kita masukkan asuransi dibayar di muka yang sudah terpakainya ini kita menjadi pengurang di kredit sebesar 875 sehingga saldonya tinggal 625.000. 875 ini kenapa dikreditkan dari asuransi dibayar di muka? Karena dia sudah dianggap sebagai beban asuransi ini ya. Jadi beban asuransinya 875. Nah, biasanya ini juga tercermin dalam daftar akun atau kita bisa melihat neraca saldo sebelumnya ya. Jadi, apakah akun yang dimasukkan oleh perusahaan itu asuransi dibayar di muka atau asuransi dibayar di mukanya itu belum ada akunnya gitu ya. Jadi dia masukannya beban asuransi. Jadi itu bisa kita pakai acuannya untuk menentukan apakah jurnal penyesuaian itu pakai yang dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban jurnal umumnya. Nah, ketika dicatat sebagai beban, maka pada jurnal umumnya di tanggal 1 Juninya, tanggal transaksinya, itu akun yang dipakai adalah beban asuransi terhadap kas ya. Nah, di jurnal penyesuaiannya barulah dia memakai asuransi dibayar di muka, kemudian beban asuransinya yang berkurang justru. Namun, di sini nominalnya pun bukan pakai yang 875, tetapi pakai yang 625, yang belum terpakainya justru ya, yang belum dijalaninya. Mengapa? Terlihat di buku besar, di sini kan kita sudah membebankan di awal. Di awal itu kita sudah jadikan asuransi tersebut sebagai beban 1.500.000. Padahal semuanya itu belum menjadi beban kan? Bebannya ini berlaku 1 Juni 2012 sampai 1 Juni 2013. Nah, perusahaan di sini sudah membebankannya duluan, makanya harus disesuaikan. Di tanggal 31 Desember beban asuransinya itu saldonya harus 875.000 sesuai dengan hitungan yang 7/12 tadi ya. Nah, makanya berapa yang harus diselisihkan? Selisihnya adalah 1.500.000 dikurangi 875. Maka yang harus di jurnal adalah yang 625 agar saldonya sesuai ya, 875. Dan asuransi dibayar di mukanya pun dia berarti 625.000. Artinya yang asuransi dibayar di muka ini kan berarti yang belum menjadi beban. Ya, dia masih menjadi harta. Kenapa? Karena ya asuransinya belum dijalani, tapi kita sudah menganggap beban duluan tadi. Nah, di akhir tahun kita sesuaikan bahwa yang termasuk beban itu hanya 875-nya. Jadi sesuai dengan yang di slide sebelumnya ya. Ketika dicatat sebagai harta, ini juga buku besarnya sama. Asuransi dibayar di mukanya 625, beban asuransinya 875. Begitupun dicatat sebagai beban. Saldonya harus memperlihatkan saldo yang sama. Tetapi yang berbeda adalah pencatatan jurnalnya. Ini ya. Jadi sesuai. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan kebayang untuk beban dibayar di muka. Nah, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Ini juga masih sama aja ya. Hanya berbedanya kalau tadi itu adalah beban, perusahaan yang membayar. Kalau pendapatan ini perusahaan yang menerima gitu.
Perhitungannya sama saja. Misalnya ini 1 Agustus ke 31 Desember. Ya udah kita hitung 1 Agustus ke 31 Desember berapa bulan? Berarti ini yang sudah pendapatan diterima di mukanya itu dia sudah pakai ya. Sewanya itu sudah diterima manfaatnya oleh si penyewa gitu. Kita sebagai yang menyewakan. Kemudian 7 bulannya ini yang belum dirasakan manfaatnya oleh si penyewa. Maka yang 5 bulan ini sudah dianggap sebagai pendapatan atau sewa gitu ya. Nama akunnya gimana perusahaan, bisa pendapatan sewa atau pendapatan jasa. Dan yang ini belum dianggap sebagai pendapatan. Maka masuknya adalah pendapatan diterima di muka. Diterima di muka ya. Pendapatan diterima di muka, kalau tadi asuransi dibayar di muka itu masuk ke harta, maka pendapatan diterima di muka seolah-olah itu masuk ke liabilitas. Karena sebetulnya belum jadi pendapatan kita ya gitu, belum jadi hak kita sebenarnya karena si sewanya itu belum dirasakan oleh si penyewanya gitu. Maka seolah-olah kita punya hutang ke orang lain nih gitu. Perhitungannya masih sama, 5/12 ya, gampang dikali nominalnya berapa. Nah, ketika dicatat sebagai hutang, tadi misalnya pendapatan diterima di mukanya kita anggap sebagai ya akun pendapatan diterima di muka, maka kas yang bertambah di debit ya. Kemudian di kreditnya bukan pendapatan sewanya dulu, tapi sewa diterima di muka. Ini nama akunnya bisa sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka ya. Nah, di jurnal penyesuaiannya barulah dia pakai pendapatan diterima di muka terhadap pendapatan sewanya atau pendapatan jasa misalnya. Sebesar nominal yang sudah dihitung tadi. Ini konsepnya sama persis dengan yang beban tadi ya, hanya bedanya kalau beban perusahaan yang bayar berarti cash-nya itu di kredit tadi ya. Kalau pendapatan cash-nya di debit. Gitu. Untuk buku besarnya berarti saldo normalnya sewa diterima di muka itu di kredit dan pendapatan juga di kredit ya. Sewa diterima di muka ini masuknya ke liabilitas atau di sisi pasifa ya, seperti utang. Nah, ketika kita mau menganggap sebagai pendapatan, jadi di awal ya udah 7.500.000 itu mau dianggap pendapatan aja ya sama perusahaan. Maka ya udah debitnya kas dan di kreditnya itu pendapatan. Namun di jurnal penyesuaiannya berarti nanti pendapatannya berkurang. Pendapatan berkurang berarti ke debit ya. Dan yang bertambah adalah pendapatan diterima di muka. Ini ada akun pendapatan diterima di muka dan ini selisih dari yang sudah masa yang sudah terlewati tadi. Ini dari 1 Agustus sampai 31 Desember. Nah, ini jaraknya 1 Agustus sampai 31 Desember dan yang ini justru yang belumnya gitu ya. Yang belum dirasakan manfaatnya oleh si penyewa itu dari 1 Januari sampai ke 1 Agustus. Itu ya, sesuai dengan masa 1 tahun ini. Jadi bisa disesuaikan. Kalau misalnya 6 bulan ya berarti pernya per 6 bulan gitu ya. Kalau misalnya 1 tahun berarti per 12. Kalau 8 bulan berarti per 8 gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan waktu pembayaran diterima di muka atau sewa dibayar di muka. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kalau ini biasanya memang berkaitan dengan
surat berharga atau obligasi yang mana kita mendapatkan bunga ya. Ini sebetulnya gampang sih karena tidak ada dua versi seperti yang tadi. Jadi ya bunga kita itu misalnya punya obligasi. Nah, kita sebetulnya punya hak untuk mendapatkan bunga. Tapi karena bunganya itu diterimanya setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Mei. Nah, kita kan beli surat berharganya baru di tanggal 1 Agustus nih. Gak mungkin kan baru beli surat berharga terus kita udah dapat hak bunga gitu ya, dapat pendapatan bunga. Berarti gak mungkin kan. Nah, yang terdekat adalah berarti 1 Mei di tahun 2014 ya. Karena ini kebetulan dia itu tanggal bunganya memang 1 Agustus dan 1 Mei. Meskipun bisa saja misalnya 1 Januari dan 1 Juli gitu ya. Biasanya tuh 6 bulan ya. Jadi 1 tahun dapat bunganya tuh 2 kali. Jadi periodenya tuh 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Nah, kalau ini kebetulan dia 1 Agustus dan 1 Mei. Di 1 Agustus karena memang kebetulan baru beli, maka hak bunganya belum dapat. Nah, tapi yang paling terdekat adalah dapat di 1 Mei 2014, berarti tahun depan. Namun, kita mau menganggap di tanggal tutup buku kita di akhir tahun, di tanggal 31 Desember, ini dianggap dulu nih ada pendapatan bunga. Nah, tapi kan cash-nya kita belum dapat ya, pendapatan bunganya belum menjadi uang untuk kita. Maka yang muncul adalah piutang bunga ya. Ketika nanti di tanggal 1 Mei, nah ini di tanggal 1 Mei kan emang sudah waktunya mendapatkan bunga itu. Nah, barulah nanti kita akan mendapatkan cash terhadap piutang bunga misalnya. Kalau untuk yang sudah dianggap sebagai piutang dan cash terhadap pendapatan bunganya. Pendapatan bunga yang mana belum dijadikan piutang tadi, belum dijadikan piutang yang ini ya gitu. Untuk yang 4 bulan. Untuk yang 5 bulan berarti cash terhadap piutang bunga. Karena kita di 31 Desember sudah menganggapnya sebagai pendapatan bunga, namun debitnya itu piutang. Piutang itu kan artinya ada hak kita di pihak lain gitu ya. Kalau misalnya piutang usaha berarti kan ada uang kita nih di orang lain gitu. Orang tersebut belum membayar jasa kita atau misalnya belum membayar barang dagangan kita, maka muncullah piutang. Begitupun dengan bunga. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kalau tadi ada pendapatan yang masih harus diterima, kalau sekarang beban yang masih harus dibayar. Biasanya ini berkaitan dengan gaji ya. Jadi biasanya perusahaan tuh kan tutup buku tetap ya 31 Desember. Nah, ternyata ada kewajiban yang harus dibayarkan ke karyawan itu. Kebetulan karyawan sampai Sabtu kerjanya. Nah, yang 1 Januari nggak kehitung gitu ya, nggak kebayarin di bulan ini karena keburu tutup buku perusahaannya. Maka ini juga diperhitungkan sebagai beban gaji gitu ya, dan masuk ke akun utang ya atau liabilities. Gampang ya kalau ini. Jadi utang gaji tersebut kita jurnal di jurnal penyesuaian supaya perusahaan itu bisa wanti-wanti gitu ya, bisa menjadi acuan, oh masih ada nih kewajiban yang harus dilaksanakan gitu ya, yang harus ditunaikan sebagai hak karyawan untuk menerima gaji. Maka perusahaan menjurnalnya. Kemudian ada juga penyusutan. Nah, kalau misalnya di tahun tersebut pernah membeli aset, otomatis asetnya juga harus ditulis beban penyusutan aset tersebut terhadap akumulasi penyusutan aset tersebut. Bagaimana cara hitungnya? Nah, beban penyusutan itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis atau masa ekonomis. Nilai residu itu nilai sisa ya, berarti yang 500.000 ini. Kemudian harga perolehannya itu yang 26 juta dan umur ekonomisnya itu yang 5 tahun. Silahkan dihitung pakai kalkulator. Perhitungannya dapatlah per tahunnya itu 5.100.000 yang ini ya. Nah, kita lihat kalau misalnya belinya di 1 Januari, ya berarti
Betul ya, 1 Januari sampai 31 Desember dihitungnya 1 tahun, pas ya. Tapi ternyata belinya itu di tanggal 1 Mei. Nah, berarti kita perhitungkan 1 Mei sampai ke 31 Desember itu berapa bulan. Setelah kita hitung ternyata 8 bulan. Maka penyusutan yang per tahun tadi kita konversikan dulu ke per bulan. Tinggal dibagi 12 ya. Maka dapatlah per bulannya berapa dikali 8 bulan. Maka hasilnya sebesar 3.400.000. Jadi enggak 5.100.000 ya gitu. Karena 5.100.000 itu untuk 1 tahun. Sedangkan kita baru beli asetnya di tanggal 1 Mei. Maka yang kita jurnal adalah yang 3.400.000. Atau cara cepatnya gimana? 8 per 12 dikali 5.100.000 yang itu ya. Hasilnya akan sama. Seperti itu untuk penyusutan. Kalau misalnya belinya di 1 Juni, berarti berapa bulan? 7 bulan misalnya. Berarti kita tinggal hitung saja 7 per 12. Itu untuk beban penyusutan ya. Kalau misalnya tidak ada penjelasan tentang nilai residu, atau dikatakan nilai residunya 0, atau tanpa nilai residu, atau tanpa nilai sisa, berarti ya sudah, HPP dibagi umur ekonomis, karena nilai sisanya dianggap 0 ya, tinggal seperti itu saja. Bagaimana kalau misalnya dia di tanggal 16 belinya, apakah dianggap masih masuk ke Mei atau masuknya ke Juni? Nah, perhitungannya kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia masuk di bulan tersebut. Misalnya kalau Mei berarti masih masuk Mei. Tapi kalau lewat dari tanggal 15, 16 sampai 31, dia berarti masuk ke perhitungan Juni gitu ya. Jadi tidak dianggap ada penyusutan di bulan tersebut. Jadi ngitungnya kita dari 1 Juni. 1 Juni sampai 31 Desember. Berapa gitu ya. Kalau yang ini berarti dihitung dari 1 Mei sampai 31 Desember. Seperti itu ya. Jadi kalau udah lewat setengah bulan, itu anggapnya di 1 Juni aja ada penyusutannya. Tapi kalau belum lewat setengah bulan, maka di Mei ya ini karena 1 Mei, ya udah 1 Mei sampai 31 Desember itu berapa bulan. Mudah ya, mudah-mudahan. Kemudian untuk kerugian piutang ya ini sebetulnya sederhana lah. Jadi kalau penjelasannya memang 10% dari jumlah piutang, ya tinggal dikalikan saja 10% dikali 70 juta. Ini nanti akan lebih dalam pembahasannya tentang kerugian piutang itu ada di akuntansi pengantar 2 ya. Jadi selama akuntansi pengantar 1 cukup pengenalan saja tentang kerugian piutang ini. Kerugian piutang ini masuk ke beban ya. Dan cadangan kerugian piutang itu masuk ke aset lancar. Tapi saldonya itu di sisi kredit. Ya, jadi sama seperti ibaratnya penyusutan. Penyusutan itu aset tetapnya kan di debit, tapi penyusutannya itu di kredit. Nah, cadangan kerugian piutang juga, piutangnya itu kan di debit. Nah, cadangan kerugian piutangnya dia di kredit. Karena cadangan kerugian piutang ini merupakan pengurang bagi si piutang, ya. Gitu. Kalau ini bedanya pendekatan laba rugi 3%-nya dari penjualan kredit. Saya mau pindah slide susah. Nah, kalau yang pendekatan neraca ini 10%-nya dikalikan dengan jumlah piutang. Jadi bedanya hanya di situ saja ya. Jadi coret-coret ya, tadi saya mau pindah slide susah. Nah, mungkin untuk jurnal penyesuaian, oh ya satu lagi nih. Untuk pajak ya, nah ini juga pajak, ini jurnalnya cukup mudah lah. PPH, pajak penghasilan terhadap utang PPH ya. Gitu. Kenapa utang? Karena ini perusahaan belum menyetorkannya ke KPP, belum menyetorkannya ke pajak ya, gitu, ke pihak pajak belum disetorkan.
Makanya munculnya itu masih sebagai utang pajak penghasilan. Mungkin sekian ya untuk penjelasan akun-akun si jurnal penyesuaian ini. Nah, untuk contoh kasus ini, nyambung dari yang kemarin, kita bahas sedikit. Sisa perlengkapan akhir bulan April adalah sebesar 65.000. Berarti ya sudah, kita harus hitung dulu ini 475 dari mana? Dari soal yang kemarin ya, soal yang sebelumnya. Ini nilai perlengkapan di awal periode. Dikurangi dengan sisa saldonya. Maka menghasilkan 410.000. Maka kita jurnal beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Kemudian sewa yang dikeluarkan untuk bulan April adalah sebesar 20.000. Ini kita jurnal. Beban sewa 20.000 terhadap sewa dibayar di muka 20.000. Nah, kalau ini enak ya, dia sudah menjelaskan nominalnya berapa, jadi tidak perlu dihitung lagi. Dan sewa dibayar di muka ini berarti waktu di jurnal umumnya yang muncul adalah memang sewa dibayar di muka di debitnya ya. Sehingga ketika di jurnal penyesuaiannya kita munculkan beban sewa di debit dan sewa dibayar di mukanya di kredit. Kemudian beban penyusutannya sudah ditetapkan 25.000 per bulan dan gaji yang belum dibayar adalah sebesar 20.000. Berarti utang gaji di kredit dan beban gaji di debit sebesar 20.000. Gitu ya teman-teman untuk jurnal penyesuaian. Mudah-mudahan dapat dipahami, setidaknya ya ada gambaran lah ya. Kalau kemarin mungkin masih bingung-bingung, mudah-mudahan sekarang terbayang. Sebetulnya kalau sudah masuk di contoh kasus, ya munculnya akan itu-itu saja sih ya. Tidak jauh dari beban perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, penyusutan gitu ya. Namun saya beri penjelasan agar teman-teman juga paham dari mana ya bisa seperti ini gitu. Kalau misalnya mau dihafal juga sebetulnya bisa kan ya untuk cara penjurnalan itu, tapi lebih baiknya jika mengerti dan paham konsepnya itu dari mana sih, kemudian kebayangnya buku besarnya itu seperti apa gitu. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Teman-teman bisa coba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.